Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya ingin ajak teman-teman sekalian untuk mendiskusikan kembali ya, membicarakan bagaimana penggunaan alat bantu pengambilan keputusan ber-KB, biasa disingkat APPK. Dan APPK ini penggunaannya tidak sama untuk setiap klien ya, jadi berbeda-beda. Jadi tidak kita buka satu persatu itu untuk semua klien, tapi nanti kita menggunakan sesuai dengan jenis klien teman sekalian ya. Kalau di APPK ini kita bedakan antara klien yang baru datang ya, kemudian klien memilih metode, klien perlindungan ganda, klien untuk kebutuhan khusus ya, dan klien untuk kunjungan ulang. Nah, masing-masing jenis klien ini punya alur ya, punya alur di konseling yang berbeda supaya nanti efektif hanya membicarakan sesuai dengan kebutuhan klien, tidak bertele-tele gitu ya. Nah, sekarang nanti kita akan coba pakai ini Bu, Mas, Mbak sekalian ya, menggunakan klien untuk kunjungan ulang, dan alurnya adalah seperti yang ada di slide berikutnya ya teman-teman sekalian. Silahkan. Baik teman-teman sekalian, inilah alur alat bantu pengambilan keputusan ketika alat bantu ini kita gunakan untuk melayani peserta KB aktif atau klien KB yang kunjungan ulang untuk mendapatkan kontrasepsi ulang. Teman-teman sekalian, yang pertama kita kita pilih tab ya, tab kunjungan ulang, kemudian kita jungkit APPK-nya, maka kita akan langsung dipandu untuk menanyakan kontrasepsi yang dipakai. Nah, apabila kontrasepsinya yang dipakai adalah AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, dia akan lanjut ke halaman berikutnya. Kalau dia suntik, kalau nggak salah dia akan ke halaman KU6 dan sebagainya. Nah, setelah kita ketahui kontrasepsi yang dipakai, kita akan tanyakan apakah ada keluhan atau ada pengalaman menggunakan kontrasepsi yang perlu diceritakan, supaya diceritakan teman sekalian ya. Nah, apabila ada keluhan, ada masalah dengan kesehatannya, dirasanya, kita perlu pastikan apakah itu efek samping atau bukan. Kalau efek samping, kita bantu pemahamannya bahwa itu adalah hanya efek samping biasa. Nah, atau kalau dia mengalami keluhan yang memang gangguan kesehatan, itu teman-teman perlu bantu ya. Nah, kalau misalnya dia merasa sakit, kita sebagai petugas medis mungkin memberikan resep-resep atau obat-obat yang cocok. Kemudian kalau keluhannya itu bukan efek samping dan mengharuskan klien untuk mengganti kontrasepsi, maka kita pandu untuk mengganti kontrasepsi. Terus kita buka tab kontrasepsi ya, mulai dari IUD, MO, MOW, implan, suntik, pil, kondom gitu. Nah, oke teman-teman sekalian ya. Nah, tetapi jika pasien kunjungan ulang, klien kunjungan ulang itu ternyata tidak mengalami keluhan dan masih sesuai dengan kondisi kesehatannya, kontrasepsi yang dipakai itu masih sesuai dengan kondisi kesehatannya, maka kita akan langsung pelayanan ulang. Nah, kunjungan ulang biasanya dilakukan oleh yang sering ya untuk pelayanan ulang adalah oleh peserta KB aktif, suntik, pil, dan kondom ya. Tetapi kunjungan ulang kontrasepsi lain juga dibuka kemungkinan untuk melakukan kunjungan ulang, khususnya kaitannya dengan konsultasi kesehatan atau kontrol-kontrol tentang kontrasepsi yang dipakai. Terima kasih teman-teman ya, ini hanya contoh alur APPK untuk kunjungan ulang. Ya, teman-teman sekalian ya, kita akan coba menggunakan APPK ini untuk klien atau klien konseling ya, yang posisinya sedang kunjungan ulang karena dia telah menggunakan kontrasepsi. Jadi dia ingin mendapatkan pelayanan ulang atas kontrasepsinya seperti suntik, pil, atau kondom. Ini teman sekalian, ini berarti kita harus membuka tab ini, kunjungan ulang. Kita tekan seperti ini ya, ini saya hadapkan di situ. Kita tekan seperti ini, kemudian kita jungkit, kita buka seperti ini. Nah, ini caranya ya. Tapi ini adalah halaman kita. Sedangkan yang ini adalah halaman untuk klien. Teman sekalian, kita langsung dihadapkan pada pembahasan tentang kontrasepsi apa yang dipakai teman-teman sekalian ya. Nah, di sini kemungkinan mereka sedang menggunakan AKDR atau IUD, kemudian bisa juga pil, implan, suntik, atau kondom ya teman sekalian ya. Nah, kalau sudah langsung dihadapkan pada halaman seperti ini kan tab kunjungan ulang tadi ya. Kita kalau klien itu menggunakan AKDR, kita akan langsung ke halaman berikutnya ini.
Jadi tidak ke halaman lain, kita udah langsung ke halaman berikutnya untuk membicarakan tentang AKDR, kunjungan AKDR. Kalau dia menggunakan PIL, maka kita akan langsung ke halaman 4. Halaman 4 kunjungan ulang, Mas, Mbak, maksudnya bukan halaman 4 KBPK ini. Ini kan ini ada ini, KU berapa ini? KU 1 ya. Kemudian ini KU 2, ini KU 3, KU 4 ya, dan seterusnya. Kita akan langsung dipandu di sini. Kalau suntik 3 bulanan, dia lanjut ke halaman 6, KU 6 ya, kunjungan ulang 6. Kalau suntik bulanan, dia lanjut ke halaman 8. Teman-teman, kita asumsikan peserta KB yang datang adalah suntik 3 bulanan, maka kita langsung ke halaman 6, KU 6. Ini ada KU 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nih, KU 6, kunjungan ulang 6. Nah, kalau ini udah ketemu, langsung kita buka. Kita akan langsung dihadapkan pada ini untuk untuk peserta KB yang kunjungan yang suntikan 3 bulan ini. Nah, di sini kita bisa mendiskusikan teman sekalian ya. Kita bisa menanyakan kira-kira gimana, apa yang bisa saya bantu misalnya, terus perasaan atau keluhan selama ini ada enggak gitu. Ada masalah nggak dengan suntikannya? Ya teman-teman ya, kalau misalnya ada masalah, maka kita akan bisa buka halaman berikutnya ya untuk masing. Tapi kalau misalnya setelah dicek itu mereka puas dan kondisi kesehatannya masih memungkinkan suntik, maka dia dilakukan pelayanan suntik. Tapi kalau terucap di diskusi itu klien mengalami keluhan atau masalah, misalnya sakit kepala, migrain, berat badan bertambah, maka kita akan langsung, teman sekalian, langsung ada petunjuknya, Mas. Nah, ini. Ya, jadi buka halaman berikut ya untuk mengatasi masalah. Berarti halaman berikutnya ini. Nah, ini KU 7, kunjungan ulang 7. Untuk membantu mengatasi permasalahan pada pemakaian suntik, ini ada pedomannya, ada panduannya. Misalnya klien mengalami lebih dari, misalnya mengalami efek samping ya, kemudian dia mengalami pendarahan. Di sini sebut jika bercak pendarahan itu di awal-awal bisa terjadi, kemudian tidak haid ya, khususnya setelah 1 tahun, yakin bahwa perubahan haid adalah normal. Jadi ini efek samping. Biasanya masalah lebih karena efek samping, tapi dianggapnya sebagai masalah. Kita jelaskan bahwa itu adalah efek samping. Bisa jadi berat badan bertambah ya, misalnya berat badan bertambah adalah biasa ya pada pemakaian suntikan. Biasanya bertambahnya 1-2 kg per tahunnya. Ini kita jelaskan itu. Tapi kalau misalnya peserta KB tidak menghendaki terus bertambah berat badan atau dia migrain, pusing, maka kita bisa tawarkan untuk menggunakan metode lain. Kalau menggunakan metode lain, teman sekalian, maka kita akan klik memilih metode. Misalnya disepakati, maka klik memilih metode. Oh, saya sudah pengen ganti dari suntik. Nah, kita berarti kan dia harus memilih metode. Kita klik, kita tekan tombol memilih metode, terus kita buka, kita tanyakan. Memilih metode kontrasepsi, teman sekalian, maka kalau kita akan ditawarkan pada ini pada tab kontrasepsi. Dia ingin misalnya, saya ganti suntik, sekarang saya ingin IUD, kita buka tab AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, kita buka, langsung ketemu ada AKDR ya, alat kontrasepsi dalam rahim. Oh, saya inginnya misalnya susuk atau implan, nah, kita buka, ini kontrasepsi bawah kulit nih, kita tekan ini, alat kontrasepsi AKBK ya, terus kita buka, jungkit, langsung ketemu susuk atau AKBK ya, alat kontrasepsi bawah kulit. Atau misalnya mereka, oh Bu, saya ingin ini aja, ingin tubektomi. Nah, kita klik tubektomi, kita jungkit, kita buka, kita langsung dihadapkan pada kontrasepsi manfaat tubektomi. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Maksud saya adalah bahwa penggunaan ABBK akan mempermudah pengambilan keputusan, lebih efektif, lebih cepat, tetapi kita harus paham alurnya gitu. Karena setiap alur penggunaan ini untuk klien yang berbeda itu alurnya berbeda-beda.
Jadi tidak semua halaman yang berbalik ini kita pakai untuk menjelaskan, tapi kita menggunakan alur tertentu teman-teman sekalian ya, sesuai dengan jenis klien. Sekali lagi sesuai dengan jenis kliennya seperti apa, memilih metode kah, dia punya perlindungan ganda, berkebutuhan khusus misalnya, atau berkebutuhan misalnya remaja, orang hamil dan sebagainya, atau milih metode. Nah, sedangkan kalau sudah kita akan diskusi metode, kita tinggal klik atau tekan tombol ini AKDR, pil kombinasi, suntikan 3 bulanan misalnya, suntikan 1 bulanan, AKBK, alat kompresi bawah kulit dan sebagainya. Ini sekali ditekan, dijungkit, kontrasepsi itulah yang akan keluar. Teman-teman sekalian ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan penggunaan APPK untuk klien yang kunjungan ulang. Kunjungan ulang kontrasepsi kan berarti dia bisa sedang pakai AKDR atau IUD, ini dia akan konsultasi. Bisa juga dia MOP, MOW, dia berkunjung lagi, kemudian untuk konsultasi, barangkali ada keluhan dan sebagainya. Ya teman sekalian ya, semoga bermanfaat, berencana itu keren.